Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sua, senang sekali rasanya Nabila kembali hadir untuk menyapa Sobat Sua. Sampai 30 menit ke depan dalam acara Sua Sapa. Mari bersua saling menyapa. Di Universitas Muhammadiyah Malang sendiri tentunya banyak sekali kelas Center of Excellence, terlebih di Fakultas Pertanian dan juga Peternakan. Dan kali ini Nabila akan mengulik dan berbincang lebih dalam lagi dengan berbagai mahasiswa di FPP yang sudah hadir pada episode kali ini. Nah, di samping Nabila sudah hadir beberapa mahasiswa dari Fakultas Pertanian dan juga Peternakan. Halo kakak-kakak semua. Nah, ini boleh nih dikenalin satu-satu dulu. Namanya siapa? Nama saya Salma Hanifah. Oke, sebelahnya? Nama saya Dani Ahmad Fauzan. Masnya? Nama saya Rizky Octavian. Nama saya Yulestari. Nama saya Karisma Khairunisa. Oke, nah ini dari satu program studi yang sama kah kakak-kakak ini? Iya, betul. Nah, di Fakultas Pertanian dan Peternakan ada beberapa program studi. Ini program studi apa nih? Boleh dijelasin dulu. Saya dari Prodi Teknologi Pangan. Kakaknya? Ini kebetulan kami ini dari Teknologi Pangan semua, satu semester juga di semester 7, dan kami habis melakukan kegiatan PPK Ormawa ini. Oke, jadi gitu ya Sobat Sua. Jadi semua kakak-kakak ini adalah kakak-kakak Teknologi Pangan semester 7 ya. Nah, oke, dari Kariski ini dulu nih boleh. Kenapa tercetus akhirnya milih kelas IOE? Nah, apakah kelas IOE di Teknologi Pangan sendiri terbagi menjadi beberapa atau apa aja nih? Boleh dijelasin? Saya masuk di COE coklat karena saya tertarik tentang coklat. Nah, di COE itu belajar coklat itu kakao itu dari hulu sampai hilirnya. Jadi dari budidaya, pasca panen, sampai ke pengolahan produk coklatnya. Gitu, Pak. Nah, di Teknologi Pangan sendiri itu kelas IOE-nya hanya ke coklat atau ada lagi? Cuma coklat aja, Pak. Oke, jadi cuma coklat ya. Dan kebetulan kakak-kakak ini memilih kelas IOE coklat ya kakao. Nah, untuk Kak Rizky sendiri, tadi kan udah dijelasin kenapa tertarik akhirnya memilih kelas IOE kakao nih. Tapi ada alasan khusus nggak sih akhirnya setelah menggeluti kelas IOE ini dan akhirnya menemukan satu hal yang kelihatannya menarik nih di situ? Setelah saya masuk ke kelas COE, saya tertarik di industri coklatnya. Jadi setelah saya lulus dari kuliah, nah saya akan terjun ke masyarakat. Nah, saya akan membuat industri coklat. Nah, itu akan membantu masyarakat di daerah saya untuk membuka peluang pekerjaan di daerah saya gitu, Kak. Tentang kakao atau coklat. Jadi memang fokusnya di industri coklatnya sendiri yang nantinya akan diimplementasikan di kampung halaman gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan Kak Salma sendiri nih, kenapa memilih kelas IOE kakao? Memilih kelas IOE kakao ini karena di rumah itu sebenarnya bapak saya punya kebun kakao, tapi kurang dikembangkan. Terus ya kayaknya dengan adanya kelas ini, saya merasa wah bagus nih, peluang bagus buat saya juga, peluang bagus juga buat orang tua saya. Dan dengan adanya kelas ini juga saya sadar, oh ternyata peluang kakao ini sebesar ini. Terus selain dari bisnisnya juga, saya bisa ngambil peluang dari edukasinya juga ternyata. Ternyata masih banyak orang-orang yang belum teredukasi tentang kakao ini. Gitu. Jadi Kak Salma ini sendiri masih ada keterdekatan dengan kakao sendiri karena tadi udah punya kebunnya ya. Nah, tapi kalau ngomongin soal program COE sendiri, ini programnya dijalankan berapa tahun atau berapa semester sampai nanti lulus kah atau gimana? Boleh dijelasin siapa? Kak Rizky deh boleh. Untuk program COE ini selama satu tahun, jadi 2 semester. Semester 6, 7, 8 sampai lulus, Kak. Jadi sampai semester 8 ya program ini dilakukan. Nah, tapi kalau untuk program COE sendiri itu belajarnya seperti apakah atau ada dosen praktisi atau bagaimana atau di laboratorium atau seperti apa? Boleh dijelasin Kak Salma? Nah, dari kelas COE kakao atau coklat di Teknologi Pangan ini dosennya bermacam-macam, Kak. Ada dosen dari Teknologi Pangan sendiri, terus ada dosen dari industri juga. Dari dosen industri ini juga bermacam-macam, ada dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao, Puslikoka di Jember, kemudian ada yang dari Bali juga. Itu ada 2 industri, kemudian ada yang di Batu juga industrinya, ada 1 juga industri yang di Malang ini.
Jadi memang pengajar dari program CO ini sendiri berbagai macam ya. Nah, kalau sekarang nih di titik ini udah belajar apa aja nih? Boleh di-spill dulu ke Sobat Sua. Siapa tahu Sobat Sua ada yang belum tahu nih tentang gimana sih kelas COE dari Kakao sendiri. Boleh kakaknya? Kalau misalnya untuk dari program studi, kalau misalnya dari COE coklat sendiri itu yang dipelajari benar tadi dari dari hulu sampai hilir. Nah, jadi kita itu belajar dari sebelum pengolahan menjadi coklat, benar-benar dari kebunnya, dari penanaman pohon kakaonya, terus budidaya kakaonya sampai ke produksi coklat. Jadi banyak banget pelajaran baru yang kita dapat di kelas COE ini. Nah, tapi hal menarik apa yang sekiranya kakak-kakak ini aku kok sukanya di sini nih pas belajar COE kakao ini? Kalau misalnya dari aku suka belajar di kelas COE ini di bagian produksi coklatnya. Karena di situ yang menurut kita membuat coklat itu adalah hal yang mudah, ternyata nggak yang semudah itu. Jadi benar-benar banyak challenge-nya, banyak hal yang kita tahu, yang baru kita tahu, terus kita pelajari. Jadi kayak di pembuatan coklat sendiri itu nanti ada yang namanya winnowing, terus ada yang namanya tempering, terus kayak hal-hal baru itu kita dapatin di COE ini. Jadi memang langsung praktek dan langsung tahu gimana sih cara teknikalnya sendiri pengolahan kakao gitu ya. Nah, untuk kakaonya sendiri nih dari Universitas Muhammadiyah Malang atau dari Fakultas Teknologi Pangan ini menyediakan langsung atau diambil dari mana gitu? Kalau misalnya untuk berarti ini praktikumnya ya jatuhnya Kak. Nah, untuk praktikumnya kalau untuk praktikumnya ini kita tuh dialihkan ke salah satu praktisi yang bekerja sama COE Coklat TP. Jadi itu ada yang namanya Bu Mary itu di Mutkonya Batu. Jadi kita praktikumnya dilakukannya di sana. Nah, di sana itu udah karena itu produksi coklat. Jadi di situ sudah ada alat-alat untuk membuat coklatnya. Jadi memang langsung dialihkan ke produksi coklat yang ada di Batu ya. Jadi memang sudah tahu bagaimana prosesnya, bagaimana proses pembuatannya dan seperti apa gitu ya bentuknya. Nah, oke, kalau misalkan sekarang ini kakak-kakak udah semester 7 mengikuti kelas COE juga. Nah, itu apakah berarti difokuskannya ke COE-nya langsung atau secara ini masih ada tanggungan dari Tekpangnya sendiri? Kalau misalnya untuk kelas COE itu tanggungannya udah langsung ke COE-nya. Jadi kita udah yang benar-benar difokusin di satu komoditi. Jadi kita mulai dari awal sampai akhir itu udah fokusnya itu di kakao. Jadi kita udah nggak ada lagi membahas komoditi yang lain. Mungkin ada tapi nggak yang sefokus di kakao. Jadi kayak udah diarahkan ke kakaonya langsung. Oke. Nah, sejauh ini sudah belajar mengolah kakaonya seperti apa? Boleh Mas Rizky atau Kak Salma atau siapa gitu boleh. Belajar mengolah kakaonya itu. Paling penting sebenarnya Kak itu di kakao itu adalah fermentasinya. Nah, kebetulan emang kemarin juga belajar kakao, menerapkan kakao juga di PPK Ormawanya juga. Terus habis itu juga di produksi coklat yang disampaikan oleh Kak Ayu tadi. Jadi proses fermentasi yang justru adalah poin penting dari proses pengolahan kakaonya sendiri. Kenapa kok penting gitu? Mungkin aku juga sebagai bukan mahasiswa teknologi pangan dan sobat saya nggak tahu nih tentang kakao, boleh dijelasin gitu Kak? Jadi urgensi dari fermentasi kakao ini sendiri adalah dari flavornya Kak, rasanya. Rasanya itu beda banget Kak dari yang fermentasi sama yang bukan fermentasi. Mungkin kakaknya bisa nyoba nanti coklat yang udah difermentasi itu kayak gimana sih baunya kayak gitu. Terus dia itu dari selain flavor, dari polifenolnya juga. Mungkin kalau polifenolnya mungkin lebih rendah daripada yang bukan fermentasi, tapi emang dari flavornya, dari baunya, rasanya itu benar-benar beda banget. Dan di luar negeri itu harus fermentasi kakaonya itu. Jadi yang tidak fermentasi itu emang banyaknya masih di Indonesia gitu. Dan ya walaupun masih banyak tapi alhamdulillahnya beberapa sudah sadar pentingnya fermentasi ini itu apa. Dari harga jualnya juga tinggi juga gitu Kak. Oke, jadi memang proses fermentasi itu memang penting untuk sebuah produk kakao yang akhirnya nanti mempengaruhi proses dari rasa dan segala macamnya. Nah, untuk fermentasinya sendiri ini prosesnya seperti apa Kak? Proses fermentasinya itu wajib memakai kotak fermentasi dari kayu. Terus nanti itu udah ada SOP-nya Kak. SOP kotaknya harus seperti apa, kayunya seperti apa, tingginya seberapa kayak gitu. Nah, itu nanti biji yang basah dimasukin ke
kotaknya itu, terus difermentasi selama 5 sampai 7 hari dan dikontrol terus suhunya juga, ada pembalikannya juga per 2 hari kayak gitu. Oke, jadi memang ada tempat khususnya sendiri untuk memfermentasi dari kakaonya itu sendiri gitu ya. Nah, kalau dari kakak-kakaknya ini nih, dulu awal paling dasar belajarnya itu tentang apa sih? Apakah dijelaskan dulu soal kakao ini seperti apa? Apakah langsung praktek gitu? Kalau misalnya belajar dari awal itu kita belajar dari otomatis dari tanamannya dulu ya Kak, dari bibitnya kakao, terus ya kita belajar untuk pengolahan pasca panennya kakao. Jadi kita benar-benar belajar dari hulu sampai hilir. Nah, sebelum jadi kakao itu tadi yang udah Salma jelasin itu ada fermentasi. Kita difokusin juga untuk mempelajari fermentasi ini karena fermentasi itu merupakan hal yang sangat penting di biji kakao. Itu yang bikin biji kakao itu berbeda dari yang biji-biji asalan kayak gitu. Oke, nah ini kan mungkin dari masyarakat awam gitu ya kan nganggap kalau kakao ini ya udah prosesnya cuma coklat gitu. Nah sebenarnya hal menarik apa sih yang perlu diketahui oleh Sobat Sua terkait dengan kakaonya sendiri gitu? Saya bisa mencoba ya. Jadi hal menarik itu ya di fermentasinya itu Kak. Soalnya kan fermentasi itu kan titik penting dari supaya pengolahan produk itu menjadi nilai yang tinggi gitu Kak. Jadi fermentasinya harus kita fokuskan. Ya. Jadi memang difokuskan dari tadi fermentasinya ya yang paling poin utamanya. Tapi ngomongin soal itu sendiri nih. Nah, dari proses fermentasi itu sebelumnya kan ada proses pemilihan dari kakaonya sendiri. Nah, itu adakah standar khusus terkait dengan pemilihan kakaonya seperti apa, warnanya seperti apa, atau harus bagaimana untuk akhirnya bisa dipilih menjadi produk olahan nantinya gitu? Kakaonya itu emang harus disortasi Kak. Jadi kan kakao ini sebenarnya mau nambahin dari Rizky juga. Potensi kakao ini kan sangat tinggi. Dan dari potensi bisnisnya, potensi untuk kesehatannya, tapi potensi rusak atau gampang terkontaminasinya itu kakao itu sangat rentan juga Kak. Nah, dia itu untuk sortasinya makanya lebih susah dan banyak penyakitnya juga. Jadi perlu dipilih dari yang emang bijinya itu putih. Yang putih, bukan biji isinya ya, tapi pulpnya itu emang yang bagus, yang putih, terus yang bukan yang berpenyakit atau ada ulatnya, ada bertunas juga atau udah mulai tumbuh atau segala macamnya ada penyakitnya kayak gitu. Jadi itu emang harus dipilih dari yang putih-putih aja. Terus itu nggak boleh dia itu udah semalam di ember gitu, semalaman di ember terus udah over fermented juga, itu nggak bisa difermentasi. Itu akan mengontaminasi nanti yang biji yang bagus. Jadi memang prosesnya sendiri sebelum akhirnya difermentasi dan masuk ke langkah selanjutnya memang dari awal harus udah ada standar khususnya terkait dengan pemilihan kakaonya sendiri gitu ya Kak. Oke, nah Sobat Sua, kita akan kembali lagi nih mengulik terlebih lanjut soal kakaonya seperti apa, nanti produknya seperti apa, dan bentuknya seperti apa, mungkin yang Sobat Sua penasaran. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sua Sapa. Mari bersua saling menyapa. Halo Sobat Sua, kembali lagi di acara Sua Sapa, mari bersua saling menyapa. Nah tadi sudah berbicara-bicara terkait dengan bagaimana sih pengolahan dan apa saja yang ada di dalam kelas COE Kakao. Dan Nabila tadi sudah mengobrol banyak sekali, sudah dijelaskan tentang bagaimana prosesnya, bagaimana programnya, dan apa saja yang dikerjakan dalam program COE Kakao ini. Nah kita akan membahas lebih lanjut lagi terkait dengan pengolahan dari kakaonya sendiri. Nah ini di samping Nabila sudah dibawa ya hasil dari produk kakaonya sendiri. Ini boleh diceritain dong. Jadi ini hasil dari pengeringan biji yang udah difermentasi. Jadi kan ini kan buah kakaonya. Nah, buah kakao ini dipecah, kan ada pulpnya. Pulpnya itu disortasi. Nah, setelah disortasi langsung dimasukkan ke kotak fermentasi. Nah, setelah dimasukkan ke kotak fermentasi, fermentasi dilakukan selama 3 atau sampai 5 hari. Nah, setelah 3 sampai 5 hari
kan ada pembalikan. Nah, di 2 hari itu dibalik. Setelah itu akan dilakukan pengeringan. Nah, pengeringan itu ada 2 perlakuan. Yang pertama ada di pengeringan di sinar matahari dan yang kedua ada di pengeringan solar doom dryer, Kak. Oke, jadi tadi soalnya keputus ya, cuman dijelaskan terkait dengan fermentasi, belum sampai ke proses pengeringan dan sebagainya. Jadi ini adalah produk kakao yang sudah dikeringkan. Nah, untuk proses pengeringannya sendiri ini berapa lama prosesnya dan apa yang paling tricky ketika proses pengeringan ini? Untuk pengeringan yang berada di sinar matahari itu sangat lama, Kak. Nah, untuk solar doom dryer itu sangat cepat. Nah, untuk solar doom dryer itu sekitar 2-3 hari sudah kering. Nah, untuk di pemanasan sinar matahari langsung itu sekitar 4-5 harian, Kak. Nah, untuk hal yang tricky itu kan di kadar airnya, Kak. Nanti kalau kadar airnya terlalu rendah, maka itu tidak masuk di SNI. Nah, kalau kadar airnya terlalu tinggi di atas 7%, nanti juga tidak baik di SNI. Jadi memang dari proses pengeringan dan fermentasi membutuhkan standar-standar yang khusus yang nggak bisa sembarangan orang mengeringkan atau memfermentasi produk kakao karena ada standar SNI-nya sendiri gitu. Jadi udah dijelasin juga kalau pengeringan di sinar matahari itu sekitar 4-5 hari, tapi dengan menggunakan alat tadi solar itu ya, solar doom itu bisa lebih singkat waktunya dan lebih efisien. Nah, untuk produk olahannya ini sendiri itu bisa diolah menjadi apa aja atau harus membutuhkan proses yang lama juga terkait dengan pengolahan kakao kering ini? Kalau misalnya untuk pengolahan dari biji kering ini bisa diolah menjadi coklat. Nah, untuk pengolahannya sendiri yang pertama biji keringnya ini pastinya di roasting. Sama kayak biji kopi, dia butuh roasting juga. Setelah di roasting itu di winnowing, pelepasan dari kulitnya. Nah, setelah di winnowing itu dihalusin, Ya, dihancurkan. Di winnowing. Nah, di winnowing kan terpisah antara kulit ari sama nipsnya. Nah, nipsnya itu yang akan diproses dan itu akan membentuk pasta. Nah, pasta itu akan dipres. Nah, kan akan ada lemaknya, lemak likornya. Itu akan terbentuk 2, lemak kakao sama bubuk kakaonya, Kak. Gitu. Jadi setelah ini jadi, kalau misalkan mau diolah menjadi produk olahan coklat, itu berarti mengalami berbagai macam proses lagi ya. Tadi ada pelepasan dari bijinya sendiri, terus tadi juga ada untuk mengeluarkan pastanya sendiri dan akhirnya nanti bisa diolah menjadi produk coklat. Nah, kalau kakaknya sendiri nih sebagai mahasiswa program kelas IOE, ini kan kita taunya nih, aku taunya nih biji coklat ini bisa diolah menjadi ya udah coklat aja gitu. Maksudnya coklat batangan atau ini. Nah, sebenarnya dari kakaknya sendiri, menurut kakaknya kakao ini bisa diolah apa aja sih sebenarnya? Kakao ini kan tadi udah coklat itu ya, coklat batang juga yang diketahui orang-orang juga. Sebenarnya kita apalagi terutama cewek itu pasti tahu kayak ya dari make up kayak gitu atau skincare itu ada beberapa dari coklat ini, terbuat dari butternya, minyaknya, lemaknya gitu. Jadi kan yang tadi bisa dibuat dari pasta, coklatnya itu bisa dari pasta. Terus ada juga itu nanti dipisah lagi, bisa jadi bubuk. Nah, sama lemaknya ini bisa jadi skincare, bisa jadi make up. Terus dan butternya ini termasuk mahal juga sih, Kak. Jadi ini pengetahuan baru juga ya buat Sobat Sua terkait dengan sebenarnya kakao ini bukan cuma bisa dijadikan olahan makanan aja, tapi juga punya manfaat yang lain gitu, bisa dijadikan olahan dari kosmetik dan juga skincare itu tadi ya. Nah, untuk orang awam sendiri atau masyarakat umum itu bisa beli ini di mana atau udah didistribusikan kah terkait dengan produk ini? Ya, kalau produk kami ini sudah ada di e-commerce, salah satunya adalah di Tokopedia, itu sudah didistribusikan, bisa PO juga di sana dan itu bisa langsung ke Tokopedia, bisa dibeli, bisa. Gitu. Pre-ordernya sekitar 14 harian gitu, Pak. Jadi sudah ada di e-commerce ya terkait dengan produk kakao kering ini atau biji kakao kering ini gitu. Tapi kalau misalkan kan kadang orang masyarakat umum kan nggak tahu nih cara mengolahnya seperti apa, beli bijinya tapi nggak tahu ini mau dipakai seperti apa. Nah, ini ketika diperjualbelikan sudah ada tata caranya penggunaannya kah atau proses-prosesnya, indikatornya seperti apa gitu?
Oh, itu kalau untuk masyarakat awam gitu sebenarnya masih mungkin belum ada inovasi kami dari kayak ini harus diapain ya, kalau dibuat sederhana gimana sih kayak gitu. Itu belum ada karena target kita, market kita itu sebenarnya dari industri, termasuk industri-industri kecil kayak gitu. Jadi mungkin yang mau testing dari biji kakao Malang, asli Malang itu kayak gimana sih rasanya, kan nanti beda-beda single originnya kayak gitu-gitu Kak. Rasanya pun beda pastinya, tiap daerah itu beda juga. Jadi dikhususkan sekarang ini baru marketnya adalah industri dulu gitu. Untuk orang-orang awam mungkin bisa dicoba dari tradisional, tapi itu cukup capek banget gitu. Lelah banget kalau mau tradisional. Oke, jadi memang target marketingnya sendiri adalah industri-industri yang sudah mengolah itu ya. Jadi, oke, kalau misalkan ini diperjualbelikan untuk industri, itu adakah khusus packagingnya seperti apa atau berapa kilo atau seperti apa pendistribusiannya? Untuk pendistribusiannya itu nanti kami menyesuaikan dari si pembeli. Jadi konsumennya mungkin industri ini pengennya udah yang berkarung-karung, mungkin bertonton gitu. Itu berarti nanti kemasannya bukan seperti ini. Ini khusus untuk bagi yang testing aja. Testing itu jadi minimal pembeliannya 1 kilo aja kayak gitu. Kalau mau lebih ini nanti bisa langsung kontak aja di e-commerce kami di Tokopedia itu. Oke, nah tapi keunggulan nih, kalau misalkan ngomongin keunggulan kan pasti ada nih tiap produk dari keunggulan produk-produk tersebut. Nah, keunggulan produk kalian ini apa? Boleh dijelasin ke Sobat Sua gitu. Keunggulannya pastinya ini dari Malang Kak. Jadi belum banyak yang tahu kalau Malang itu punya kakao juga. Mungkin beberapa taunya ya udah kakao, tapi kakao asalan, tapi ini kakao fermentasi asli Malang, terutama Malang Selatan di Sumber Manjing Wetan gitu Kak. Terus untuk rasanya sendiri pasti juga beda dari daerah-daerah, itu pasti juga beda. Nah, kalau dari Malang ini sendiri dia baunya, flavornya itu juga lebih asam, cenderung lebih asam gitu daripada yang lainnya, termasuk apalagi yang asalan ya Kak, itu pasti juga rasanya bakal beda banget gitu. Jadi memang keunggulan dari produk ini adalah ini produk asli Malang dan dibuatnya para mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, dan tentunya dari tadi sudah dijelaskan terkait dengan proses fermentasi yang akhirnya menghasilkan flavor yang khusus gitu, yang unik gitu dari tiap-tiap produk kakaonya sendiri gitu. Oke, nah kalau misalkan ini nih, ada expirednya nggak sih kalau misalkan produk kakao ini, atau gimana, atau penyimpanannya seperti apa gitu? Untuk penyimpanannya sendiri pasti harus di ruangan yang di suhu ruang saja, terus di tempat yang sejuk pastinya. Terus kalau untuk melihatnya itu karena dia kan sebenarnya sudah kering, jadi sudah awet termasuknya. Nah, untuk tahu itu bisa dilihat ada jamurnya atau enggak, ada hewan-hewan kecil gitu atau enggak. Kalau terus dari perubahan baunya dari pertama datang sampai disimpannya itu dia berubah atau enggak. Kalau semisal berubah berarti itu sudah tidak baik gitu. Jadi memang dari penyimpanannya sendiri, terus juga disimpannya di suhu ruang, itu akan justru mempertahankan kualitas dari kakaonya itu sendiri ya. Jadi nggak bisa asal-asalan udah beli terus disimpannya nggak sesuai gitu, nggak tepat gitu. Oke, nah dari tadi kan udah dijelasin nih, kalau misalkan kelas CO ini belajar dari hulu ke hilir, terus belajar banyak banget soal kakao. Tapi kira-kira inovasi apa sih yang bakal dilakuin lagi setelah berhasil mendistribusikan produk dari kakao kering ini? Kalau inovasi dari saya, besar harapannya di kakao di Sumber Manjing Wetan itu berkelanjutan Pak, Mbak. Jadi petani di sana itu melakukan fermentasi. Nah, supaya nanti di Sumber Manjing Wetan itu menjadi koperasi kakao origin dari Malang gitu Pak. Kalau harapan besar dari saya Pak. Nah, tapi aku sorry ya ngepotong dari Masnya. Tapi terkait dari tadi soal petani-petani juga, apakah dari kalian sebagai mahasiswa yang belajar tentang kakao ini sendiri mensosialisasikan itu terkait dengan bagaimana fermentasinya dan sebagainya macamnya kepada petani-petani atau masyarakat di daerah situ gitu? Untuk sosialisasi tentunya kita ada ya Kak, karena kita bergabung di program PPK Ormawa. Nah, di program PPK Ormawa ini ada dari
sosialisasinya, praktik secara langsung sampai distribusinya kita langsung mensosialisasikan kepada masyarakat yang ada di sana. Nah, tadi kan terkait inovasi ya. Untuk inovasinya sendiri itu kan harusnya untuk kotak fermentasi ini kan ada SNI-nya ya. Biasanya itu kapasitasnya 40 kilo. Nah, kebetulan di tim PPK Ormawa itu memberi inovasi tentang mini pilotnya. Jadi kita membuat 7,5 kotak 7,5 kilo agar petani-petani di sana bisa semuanya melakukan fermentasi. Soalnya kan untuk mencukupi kebutuhan dari kotaknya, petani juga kesusahan, kan kakao itu tidak yang selalu berbuahnya tuh barengan. Jadi kadang ada yang sedikit terus mereka bingung ini fermentasinya mau gimana. Terus ternyata ya udah kita membentuk inovasi baru dengan membuat kotak 7,5 kilo. Mudah-mudahan membantu petani untuk melakukan fermentasi itu. Jadi memang dari tadi sudah dijelaskan, jadi kalian dapat dapat pembelajaran dari kelas CEO itu bukan hanya diri kalian sendiri, tapi juga bisa diimplementasikan ke masyarakat di luar sana ya, terkait dengan bagaimana cara mengolah fermentasinya seperti apa dan terkait kotaknya seperti apa. Jadi memang membantu masyarakat di luar sana untuk bisa mengolah kakao jauh lebih baik lagi, seperti itu ya. Oke. Nah, jadi itu tadi ya Sobat SUA perbincangan, dan aku udah ngulik-ngulik nih terkait dengan bagaimana program CO-nya sendiri, bagaimana proses pengolahannya sendiri, sampai sudah dijelaskan terkait dari produk kakao kering yang sudah didistribusikan di e-commerce yang bisa dijumpai di mana-mana ya Kak ya. Nah, oke, jadi Sobat SUA tadi banyak sekali pembelajaran baru terkait dengan kakao. Jadi kakao ini nggak hanya produk olahan makanan, tetapi juga bisa diolah menjadi berbagai macam produk kecantikan dan juga skincare. Sangat bermanfaat sekali pengetahuan yang sudah ada di episode ini. Nah, itu tadi ya Sobat SUA terkait dengan perbincangan soal kelas COE yang ada di Universitas Muhammadiyah Malang. Terlebih lagi adalah kelas COE atau program COE kakao yang sudah dijelaskan dengan mahasiswa teknologi pangan. Banyak sekali insight-insight baru yang juga bermanfaat bagi kita semua terkait dengan ternyata pengolahan kakao ini bukan hanya sebagai pengolahan produk makanan, tetapi juga bisa diolah menjadi bermacam-macam produk seperti skincare dan juga kecantikan. Dan tadi juga dijelaskan terkait dengan bagaimana program COE-nya sendiri, lalu pembelajarannya seperti apa, prakteknya seperti apa, sampai hasil produknya yang ternyata sudah bisa didistribusikan di e-commerce yang bisa dijumpai oleh Sobat SUA. Jadi Sobat SUA, terima kasih banyak sudah hadir dan sudah menonton episode kali ini. Kita ketemu di episode-episode selanjutnya, tetap di acara Swasapa. Mari bersua saling menyapa.